Malam di desa Kalimati selalu datang lebih cepat dari yang seharusnya. Kabut merangkak turun dari lereng Gunung Lawu, menyelimuti rumah-rumah kayu yang berjejer sunyi. Di salah satu sudut desa, berdirilah sebuah rumah joglo tua dengan kayu jati yang menghitam dimakan usia. Rina, gadis kota berusia 20 tahun yang baru saja mewarisi rumah itu dari kakeknya, berdiri di ambang pintu masuk. Udara terasa lembab, membawa aroma tanah basah dan samar-samar wangi bunga kantil yang entah dari mana asalnya. "Ingat, Duk," bisik Mbok Sum, tetangga sebelah yang menyerahkan kunci tadi sore. "Apapun yang terjadi, pintu tengah itu jangan pernah ditutup rapat. Biarkan mengangas sedikit saja. Itu pamali." Rina hanya tersenyum tipis, menganggapnya sebagai tahayul kuno. Di matanya, pintu kayu besar yang menghubungkan ruang tamu dengan koridor belakang itu hanyalah sepotong kayu tua yang engselnya sudah berkarat. Namun Mbok Sum tidak bercanda. Matanya yang keruh menatap Rina dengan kesungguhan yang membuat bulu kuduk gadis itu sedikit meremang. Mengapa sebuah pintu harus dibiarkan terbuka di tengah malam yang dingin seperti ini? Bukankah itu justru mengundang maling atau sesuatu yang lebih buruk? Malam pertama berlalu dengan kegelisahan. Rina berbaring di kamar depannya, mendengarkan derit kayu rumah yang seolah bernafas. Suara jangkrik di luar tiba-tiba berhenti, menyisakan keheningan yang memekakkan telinga. Ia bangkit, berjalan menuju ruang tengah. Pintu itu, sesuai pesan Mbok Sum, ia biarkan terbuka sedikit. Dari celah sempit itu, kegelapan koridor belakang tampak seperti mulut raksasa yang siap menelan apa saja. Rina merasa ada sepasang mata yang mengintip dari balik kegelapan itu. Namun ia menepis pikiran tersebut. "Hanya angin," gumamnya. Namun bau anyir tiba-tiba menusuk hidungnya. Bukan bau bangkai tikus, melainkan bau darah segar yang bercampur dengan minyak wangi melati yang sangat kuat. Suhu di ruangan itu merosot tajam. Rina bisa melihat uap nafasnya sendiri di udara. Ia segera kembali ke kamar dan mengunci pintu rapat-rapat. Malam itu, ia mendengar suara langkah kaki yang berat. Serak, serak, serak. Suara itu bukan berasal dari luar, melainkan dari koridor belakang, berjalan perlahan menuju pintu tengah yang terbuka sedikit itu. Memasuki malam kedua, hujan turun dengan derasnya. Petir menyambar, menerangi interior rumah yang suram dengan kilatan cahaya biru yang pucat. Rina merasa sangat tidak nyaman. Angin kencang bertiup masuk melalui celah pintu tengah, membuat tirai-tirai bergoyang seperti hantu yang menari. Karena merasa kedinginan dan takut, Rina akhirnya memutuskan untuk mengabaikan pesan Mbok Sum. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu tengah itu hingga tertutup rapat. Brak! Suara dentumannya bergema ke seantero rumah. Ia mengunci slot kayunya dengan erat. "Nah, sekarang aku aman," pikirnya. Namun ia salah besar. Hanya beberapa menit setelah pintu itu dikunci, suasana rumah berubah drastis. Keheningan yang ada bukan lagi keheningan malam biasa, melainkan keheningan yang mencekam, seolah oksigen di dalam rumah itu perlahan-lahan disedot keluar. Lalu suara itu muncul. Sebuah garukan pelan di balik pintu tengah. Krit, krit. Seolah ada kuku tajam yang sedang mencoba mencungkil kayu jati yang keras itu. Rina membeku di tempat duduknya. Pernahkah kalian merasa jantung kalian berdetak begitu keras hingga terasa di tenggorokan? Garukan itu berubah menjadi gedoran yang brutal. Duk, duk, duk. Pintu kayu yang tebal itu bergetar hebat. Rina berteriak ketakutan. Ia berlari ke sudut ruangan sambil memeluk lututnya. Dari balik pintu, terdengar suara geraman rendah yang tidak terdengar seperti suara manusia. Suara itu parau, seperti tenggorokan yang penuh dengan pasir. Dan yang lebih mengerikan, ia mendengar namanya dipanggil. "Rina, buka!" Bau melati yang tadi samar kini berubah menjadi bau busuk yang luar biasa, seperti daging yang sudah membusuk berhari-hari di bawah terik matahari. Rina menyadari kesalahannya. Di desa ini,
Ada kepercayaan bahwa pintu tengah adalah jalur bagi leluhur atau entitas penjaga untuk lewat menuju sentong atau ruang suci di belakang. Dengan menutup pintu itu, Rina tidak sedang mengunci sesuatu agar tidak masuk, melainkan ia baru saja memerangkap sesuatu yang seharusnya lewat di dalam rumah bersamanya. Ketegangan memuncak saat ia melihat gagang pintu tengah itu mulai bergerak ke bawah secara perlahan. Seseorang atau sesuatu sedang mencoba membukanya dari sisi lain. Padahal ia tahu persis tidak ada siapa-siapa di koridor belakang. Koridor itu buntu. Tiba-tiba suara gedoran berhenti. Hening kembali mencekam. Rina berberani diri mendekat. Matanya menempel pada lubang kunci yang kecil. Di balik lubang itu, ia tidak melihat kegelapan. Ia melihat sebuah mata merah yang besar, penuh dengan urat-urat darah yang sedang menatap balik ke arahnya. Rina terjatuh ke belakang. Namun sebelum ia sempat berteriak, lampu di seluruh rumah padam total. Dalam kegelapan pekat itu, ia mendengar suara kunci pintu yang diputar dari sisi lain. Ceklek. Pintu tengah itu terbuka perlahan. Derit engselnya terdengar seperti tawa ejekan yang panjang. Rina merasakan embusan angin dingin yang sangat kuat menerpa wajahnya, membawa aroma kembang kantil dan anyir yang kini menyatu. Sesuatu yang besar dan gelap merayap keluar dari celah pintu itu, memenuhi ruangan dengan aura kebencian yang murni. Keesokan harinya, Mbok Sum menemukan pintu depan rumah Rina terbuka lebar. Di ruang tengah, Rina terduduk bersila menghadap pintu yang kini terbuka sedikit, persis seperti pesan yang diberikan. Namun matanya putih sempurna, tanpa pupil, dan mulutnya terus menggumam kata-kata dalam bahasa Jawa kuno yang tidak dimengerti siapapun. Mbok Sum hanya bisa menghela nafas panjang sambil menitikan air mata. Ia melihat ke arah pintu tengah, di mana di permukaan kayunya terdapat bekas 5 jari manusia yang menghitam, seolah terbakar dari dalam. Misteri itu tidak pernah berakhir. Hingga kini, siapapun yang melewati rumah joglo itu di malam hari, mereka akan melihat sosok perempuan muda berdiri di balik celah pintu tengah yang terbuka sedikit, menatap dengan pandangan kosong, menunggu seseorang untuk datang dan menutup pintu itu sekali lagi.